Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Selesai. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah pengertian relasi, kemudian cara menyatakan relasi, pengertian fungsi, serta perbedaan relasi dan fungsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan, bukan sering ya, bahkan hampir setiap hari ketika kita berada di sekolah, saat jam istirahat, kita pergi ke kantin sekolah. Apa yang kita lakukan di sana? Seperti yang ada di slide ini. Ima memesan bakso dan es jeruk, Dwi memesan bakso dan es teh, Arini memesan soto dan es jeruk, Andri memesan es teh dan Indah memesan es jeruk. Nah, dalam kejadian ini ada kata memesan. Memesan di sini merupakan aturan atau kata yang menghubungkan antara himpunan anak-anak di sini dengan himpunan makanan dan minuman yang ada di sini. Nah, pengertian relasi itu apa? Coba kita perhatikan kejadian yang tadi. Di sini ada himpunan anak, Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah, dihubungkan ke himpunan makanan dan minuman, bakso, soto, es teh, dan es jeruk. Kata penghubungnya adalah memesan. Memesan ini merupakan contoh relasi. Jadi, apa pengertian relasi? Dapat kita simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi, kalau dalam contoh ini, himpunan A-nya adalah Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah, itu dihubungkan ke himpunan makanan dan himpunan minuman dengan aturan atau dengan kata memesan. Jadi memesan itu adalah relasinya. Kemudian misalkan, nah di sini ada pedagang buah-buahan dan pembeli. Budi menjual pisang dan mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Ini juga merupakan contoh relasi. Dari permasalahan ini relasinya yang mana? Kata relasinya yang mana? Ya, benar. Kata menjual. Jadi di sini himpunan A-nya adalah nama-nama penjualnya, Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton, sedangkan nama himpunan B-nya adalah nama-nama buah yang dijual. Maka, relasi antara himpunan A atau antara himpunan A dan himpunan B itu adalah menjual. Bagaimana cara menyatakan relasi? Ada 3 macam. Yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Contoh diagram panah. Nah, ini ya, contoh permasalahan yang tadi. Ada Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton. Kita gunakan diagram panah dalam menyatakan relasi. Kita kelompokkan dulu, himpunan A adalah Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton, sedangkan himpunan B adalah nama-nama buah yang dijual, pisang, mangga, semangka, jeruk, dan jambu. Tadi relasinya apa? Relasinya adalah menjual. Sekarang kita hubungkan, Budi tadi menjual pisang dan mangga. Nah, berarti Budi ke pisang dan Budi ke mangga. Wahyu menjual semangka. Nah, Mukti menjual pisang dan jeruk, berarti dari Mukti ke pisang dan Mukti ke jeruk. Tanda panahnya menuju ke jeruk ya. Yang terakhir adalah Anton. Pisang, mangga, dan jambu. Pisang, mangga, dan jambu. Ini contoh cara menyatakan suatu relasi menggunakan diagram panah. Yang berikutnya adalah menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi, jika menggunakan himpunan pasangan berurutan, karena ini himpunan, berarti diawali dengan kurawal buka. Jadi, dalam kurung Budi, pisang, Budi, mangga. Ya, kemudian Wahyu, semangka, Mukti, pisang, Mukti, jeruk, Anton, pisang, Anton, jambu,
dan Anton, Mangga. Kemudian diakhiri dengan kurawal tutup. Yang berikutnya adalah cara menyatakan himpunan dengan diagram Kartesius. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini ya di sini. Nah, sumbu mendatar horizontal menyatakan anggota himpunan A, sumbu tegak vertikal menyatakan anggota himpunan B. Nah, di sini jadi Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton itu adalah himpunan A-nya ada pada sumbu X, jambu, jeruk, semangka, mangga, dan pisang ada pada sumbu Y. Kemudian kita hubungkan Budi tadi menjual pisang, berarti Budi ke pisang, beri tanda titik. Kemudian Budi ke mangga, beri tanda titik. Lanjutkan juga begitu dengan Wahyu, Wahyu ke semangka, kemudian Mukti ke pisang dan jeruk. Ya, ke jeruk. Kemudian Anton, pisang, ini Anton, mangga, ini, dan Anton, jambu, ini. Jadi cara menyatakan untuk diagram Kartesius seperti ini. Kita lanjutkan. Pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Dan juga perbedaan relasi dan fungsi. Nah, di sini ya. Fungsi itu adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota dari himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Nah, contohnya ya. Contoh fungsi. Made lahir pada bulan Maret, kemudian Cindy Januari, Carlos Desember, Ridwan Januari, dan Meta Agustus. Relasi lahir pada bulan menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, setiap siswa mempunyai bulan kelahiran tepat satu. Hanya memiliki satu bulan kelahiran. Anggota himpunan A, Made, Cindy, hingga Meta itu disebut dengan domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B ada bulan Januari, Maret, Juli, Agustus, dan Desember itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Anggota B mempunyai hubungan dengan anggota A, yaitu Januari, Maret, Agustus, Desember itu disebut ring daerah hasil. Atau dengan kata lain, panah menuju pada anggota B yang mana saja itulah berarti ringnya. Contohnya di sini ada bulan Juli. Juli ada di himpunan B, namun Juli tidak didatangi tanda panah atau tidak terkena panah, berarti Juli bukan ring. Tapi Juli di sini hanya sebagai daerah kawan. Kalau daerah kawan itu semua anggota himpunan B, kalau daerah hasil itu hanya anggota himpunan B yang terkena panah atau yang didatangi oleh panah. Dalam hal ini apa saja? Januari, Maret, Agustus, dan Desember. Ini contoh fungsi ya. Jadi setiap anggota himpunan A itu mempunyai tepat satu pasangan. Tidak boleh lebih dari satu pasangan. Perbedaan relasi dan fungsi. Nah, ini ya, setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan, itu relasi. Sedangkan fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal, nah jadi yang ada di daerah asal itu setiap anggotanya harus mempunyai pasangan, yaitu tepat satu pasang, tidak boleh lebih dari satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi sudah pasti merupakan relasi. Contoh soal dan penyelesaian. Di antara relasi-relasi yang ditunjukkan oleh diagram panah pada gambar berikut, manakah yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B? Nah, ini ya, kita perhatikan dulu yang A. Tadi syarat fungsi adalah setiap anggota A itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Jadi tidak boleh ada panah yang bercabang. Pada angka 1 ini panahnya bercabang ya ke A dan ke B. Jadi ini bukan fungsi, tapi ini adalah relasi. Kemudian kemudian yang B ini, bagian yang B, diagram panah yang B, setiap anggota A
tepat memiliki satu pasangan. Nah, ini benar ya. Di sini angka 1 hanya ke A, angka 2 ke A, angka 3 ke B. Tapi di sini di kodomennya A-nya didatangi oleh 2 orang. Itu tidak masalah karena aturan fungsi yang diperhatikan adalah hanya pada bagian daerah asal. Jadi kita hanya memperhatikan anggota dari himpunan A. Apakah memiliki satu pasang ataukah memiliki lebih dari satu pasang? Kalau hanya memiliki satu pasang, berarti diagram panah tersebut merupakan fungsi. Nah, kemudian yang C ya, kita perhatikan daerah asalnya, anggota himpunan A. Anggota himpunan A semuanya tepat memiliki satu pasang. Jadi, yang merupakan fungsi adalah, ya benar, diagram panah B dan diagram panah yang C. Sedangkan diagram panah yang pertama itu bukan fungsi, tapi merupakan relasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke bahan ajar untuk tugas online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.